Selamat sore, kelompok kami di sini akan membahas mengenai tugas media dan masyarakat. Di sini kami ada Elnopita Lumbam Toruan, Miftahul Jana, dan Yuniarti. Di sini kami akan membahas mengenai media sosial dan crowdfunding, media sosial dan petisi online, media sosial dan cancel culture. Oke, pertama akan membahas mengenai manfaat media sosial. Yang kita tahu pasti media sosial memiliki manfaat yaitu untuk bisa mengirim pesan ya. Tapi tidak hanya untuk mengirimkan pesan, media sosial juga bisa berbagi informasi dan juga mencari informasi. Oke, di sini saya akan membahas mengenai media sosial dan crowdfunding. Crowdfunding sendiri di sini merupakan suatu bentuk pendanaan yang dilakukan untuk mengumpulkan dana dari banyak orang yang memiliki minat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, crowdfunding sendiri sebelum adanya internet, mereka melakukan kegiatannya dengan bertatap muka langsung atau menggunakan media cetak. Dan untuk sebelum ada internet ini, crowdfunding sendiri dilakukan melalui konser, kegiatan konser, dan juga makan malam, dan juga eh, lari maraton untuk amal seperti itu. Dan ketika internet mulai masuk ke apa namanya dan mulai berkembang, ada web 2.0 ini yang dimanfaatkan untuk berbagi informasi dan berkomunikasi antar teman dan juga bisa membangun hubungan secara online dengan seseorang yang belum pernah kita temui gitu ya. Dan hadirnya web ini, web 2.0 ini membantu kegiatan crowdfunding untuk melakukan penggalangan dana secara online itu lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Dan salah satu contoh kasusnya itu digunakan oleh salah satu platform kitabisa.com yang waktu pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu, mereka membangun suatu kampanye yaitu hashtag bersama lawan corona. Hashtag bersama lawan corona ini digunakan untuk melakukan penggalangan dana yang untuk masyarakat yang sangat berdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk kampanye bersama, mohon maaf, untuk kampanye hashtag bersama lawan corona ini disebarkan melalui berbagai macam media, termasuk televisi, berita online, terus kegiatan offline, ada juga media sosial yang menggunakan berbagai format media seperti teks, video, dan juga gambar. Nah, untuk kegiatan crowdfunding sendiri melalui media sosial semenjak ada internet ini ya, media sosial ini sangat berpengaruh untuk kegiatan crowdfunding ini menjadi berjalan lebih efektif dan juga lebih diketahui oleh masyarakat karena banyak masyarakat menggunakan media sosial seperti itu. Baik, saya akan membahas tentang media sosial dan petisi online. Linder dan Riem 2011 mendefinisikan petisi itu sebagai permintaan kepada otoritas publik, biasanya itu institusi pemerintah ataupun parlemen. Tujuannya itu untuk mengubah kebijakan daripada publik atau mendorong tindakan tertentu untuk dilakukan oleh institusi publik tersebut. Nah, untuk petisi sendiri, dia mencakup isu yang lumayan luas, mulai daripada pengaduan individu, bahkan permintaan untuk mengubah kebijakan daripada publik. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, itu menghasilkan petisi online sebagai bentuk baru daripada petisi tradisional, sehingga masyarakat semakin mudah untuk mengajukan petisi untuk menggalang dukungan tanpa perlu menghabiskan banyak waktu, tenaga, bahkan juga biaya. Nah, petisi online juga membuat masyarakat lebih terhubung satu sama lain, sehingga lebih mudah untuk menarik kepedulian masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Dan dia juga meningkatkan proses daripada demokrasi, menghubungkan warga negara dengan pemerintah, dan juga memfasilitasi keterlibatan warga negara dalam pengambilan kebijakan publik. Dan sehingga petisi online bisa dimanfaatkan sebagai alat daripada advokasi kebijakan.
Nah, dengan meningkatnya penggunaan internet dan juga media sosial, petisi online itu menawarkan kepada masyarakat jangkauan akses yang lebih luas, lebih mudah, dan menggunakan periode waktu yang lebih singkat. Nah, media sosial itu digunakan untuk mengkampanyekan petisi tersebut dan memfasilitasi komunikasi secara lanjut sehingga menciptakan kolaborasi yang baik antara media sosial dan juga platform daripada petisi online. Nah, di dalam aktivitas masyarakat dan aktivitas ini biasanya disebut gerakan demonstrasi digital masyarakat untuk menciptakan perubahan. Nah, untuk proses aktivitas daripada platform petisi itu biasanya diawali oleh penyelenggara petisi secara deskriptif menyampaikan keresahan terhadap masalah ataupun isu publik. Yang kemudian petisi ini diupload melalui media sosial ataupun diupload secara online melalui media sosial ataupun melalui email yang kemudian direspon oleh masyarakat melalui tanda tangan, dan tanda tangan ini secara otomatis akan mengirimkan email kepada target petisi yang dituju, yaitu pembuat kebijakan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa si petisi online ini membuat argumen serta saran daripada publik itu tersampaikan secara langsung kepada pembuat kebijakan. Jadi bisa dikatakan lebih efektif dan juga lebih efisien. Salah satu contoh platform petisi online di Indonesia itu adalah change.org. Nah, untuk contoh kasusnya, di sini saya mengambil itu hashtag Justice for Audrey, di mana ini terjadi kurang lebih di pertengahan April 2019, di mana seorang siswi SMP di kota Pontianak yang bernama Audrey diberitakan mengalami penganiayaan oleh sekelompok remaja perempuan yang duduk di bangku SMA. Nah, pengeroyokan ini diduga disebabkan karena diduga sepupu daripada Audrey telah merebut laki-laki yang menjadi lelaki yang menjadi kekasih salah satu daripada pengeroyok. Nah, kasus ini diberitakan pertama kali itu diunggah melalui akun Instagram seseorang yang sekarang akunnya telah nonaktif dan juga menghilang. Dia di sana mengunggah foto Audrey yang sedang berbaring di rumah sakit, dan keterangannya foto Audrey dirawat karena mengalami luka, lebam, bahkan kerusakan organ vital itu disebabkan oleh pengeroyokan daripada 12 remaja SMA tersebut. Nah, melihat daripada berita ini memicu kemarahan daripada masyarakat, bukan hanya dari warga Indonesia, bahkan dari warga luar juga. Salah satunya artis Bollywood Kareena Kapoor pun mengunggah foto Audrey, foto Audrey itu di akun Instagram resminya. Nah, kemarahan publik ini secara singkat terakumulasi dalam sebuah petisi dukungan terhadap Audrey, dan dalam waktu tempo singkat juga itu menggalang 2,4 juta tanda tangan yang menuntut presiden untuk menyelesaikan tuntas dan menghukum pelaku tindak kekerasan terhadap Audrey. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media sosial dan cancel culture. Cancel culture merupakan fenomena boikot massa yang dilakukan melalui media sosial. Nah, merujuk pada pengertian yang dimuat di dictionary.com, cancel culture diartikan sebagai fenomena atau praktek penolakan, pemboikotan, atau penghentian dukungan di depan umum terhadap satu orang atau kelompok tertentu karena pandangan atau tindakan mereka yang tidak dapat diterima baik secara sosial dan secara moral. Cancel culture ini dilakukan di media sosial seperti Twitter dan Instagram. Kenapa? Karena kedua media tersebut memiliki kekuatan yang besar untuk melakukan boikot massal terhadap individu yang tidak disukai oleh sekelompok orang. Namun kadang informasi yang diperoleh dari media tersebut tidak ada sumber yang jelas sehingga berita yang tersebar pun tidak valid. Karena cepatnya berita tersebut menyebar, para netizen tidak sempat untuk mencari kebenaran sebuah informasi tersebut. Gerakan cancel culture ini bergerak dengan sangat cepat meskipun mereka belum tahu kebenaran berita tersebut. Nah, jika informasi yang mereka terima tidak sesuai dengan norma sosial yang ada, maka muncullah cancel culture. Media sosial yang sangat cepat dalam penyebaran informasi yang berakibat cancel culture adalah Twitter. Kenapa? Karena pada media tersebut terdapat fitur atau menu trending topik yang menyebabkan penyebaran informasi berlangsung sangat cepat.
Penyebab dari cancel culture ini adalah kurangnya informasi yang valid, serta adanya mob mentality atau mental ikut-ikutan pada pengguna media sosial. Di zaman sekarang lebih sering dikenal dengan istilah FOMO, Fear of Missing Out, di mana orang-orang merasa sangat ketakutan apabila tertinggal suatu hal atau suatu fenomena yang sedang hype di masyarakat. Oke, next slide. Akibat dari cancel culture ini bisa menimbulkan rasa malu, rentan terkena cyberbullying, kesepian, bahkan depresi. Nah, selain itu juga dapat membuat seseorang kehilangan pekerjaannya. Karena apabila sebuah perusahaan di mana stafnya itu terkena cancel culture, otomatis perusahaan tersebut akan langsung meng-cut off karyawan karena dia atau perusahaan tidak mau perusahaannya tercemar nama baiknya oleh cancel culture tersebut. Nah, cancel culture ini juga dapat merusak karir seseorang, tapi juga dapat membuat seorang public figure berpikir dua kali sebelum memposting sesuatu di media sosial. Oke, contoh kasus dari cancel culture ini seperti yang sedang hangat dibicarakan saat ini di Indonesia, yaitu mengenai tersebarnya video syur seorang aktris bernama Rebecca Clover. Nah, awal mula video ini tersebar yaitu di Twitter dengan hashtag video show Rebecca Clover. Karena di Twitter penyebarannya sangat cepat, sehingga trendinglah hashtag tersebut. Dan orang berbondong-bondong untuk melihat video tersebut. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak Rebecca mengenai kebenaran berita tersebut. Namun para netizen di Indonesia sudah berasumsi bahwa memang betul Rebecca Clover yang ada di dalam video tersebut karena wajahnya sangat mirip serta em, baju yang pernah dikenakan dalam video tersebut merupakan baju yang pernah diposting Rebecca di Instagramnya. Nah, karena video ini tersebar sangat cepat, sehingga banyak sekali netizen yang berbondong-bondong untuk menyerbu sosial media Rebecca dan melontarkan komentar-komentar yang kurang pantas, sehingga Rebecca pun kehilangan banyak followers, serta ada beberapa proyek iklan ataupun film yang harus di-cancel akibat dari video tersebut. Nah, imbas dari cancel culture dari Rebecca ini tidak hanya terjadi di Rebecca juga, tapi menimpa pacar Rebecca yaitu Fadly. Fadly juga terkena serangan netizen dengan berkomentar yang kurang pantas mengenai Rebecca di sosial medianya Fadly. Nah, jadi bisa kita lihat dari kasusnya Rebecca tersebut, eh, bahwa memang betul cancel culture ini dapat merusak karir seseorang dan juga dapat berimbas pada kehidupan pribadi seseorang. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.